Coba-coba belusukan turun ke bawah menemui rakyat, Prabowo malah kena prank tim sesnya sendiri. Makin hari dunia politik kita ini makin ada-ada saja kelakuannya dari para calon presiden kita. Inilah pemilu, semua serba dibuat-buat, serba mengada-ada untuk mendapatkan simpati dari rakyat agar bisa memenangkan pemilu pada kali ini. Kabar yang dari kemarin beredar adalah soal video calon presiden Prabowo Subianto. Dia belusukan di kawasan pemukiman kelas kumuh. Hal ini seakan mengingatkan kita pada kenangan sosok bapak belusukan Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Lantas, masihkah aksi turun ke bawah menyapa masyarakat bawah pada musim Pilpres menjadi strategi psikologi massa yang efektif untuk meraih simpati? Jawabannya jelas sangat bisa, namun harus kita lihat siapa dulu yang melakukannya. Jokowi saat merintis konsep belusukan tentu berbeda dengan Prabowo yang kini sedang latah meniru gaya Jokowi. Prabowo adalah anak begawan ekonomi, pasti berbeda dengan Jokowi, mantan penghuni Kali Bengawan Solo. Kita tahu begawan dan bengawan beda satu huruf. Hanya dengan ilmu cocok logi, keduanya bisa sama. Mari kita ulik belusukan Prabowo yang terlihat dramatis dari sisi angle kamera dan juga kesulitan berjalan. Calon presiden yang saat ini berusia 72 tahun itu saat menyusuri gang sempit menuju sebuah jembatan kayu di atas sungai. Jika aksi tersebut adalah demi menuruti arahan tim suksesnya, alangkah teganya mereka yang memaksa Prabowo Subianto melakukan sesuatu yang bukan berasal dari panggilan hatinya. Tentu kita semua masih ingat dulu saat Prabowo kampanye menemui masyarakat. Maksud hati ingin mencurahkan kasih sayang dengan menggendong seorang anak. Bukan kegirangan yang didapat, sang anak malah menangis histeris dalam gendongan Prabowo Subianto. Gaya pendekatan sosial Prabowo sepanjang 2 kali nyapres sebelumnya tidak seperti itu. Dia beranggapan lebih efektif mengumpulkan tokoh-tokoh, mengajaknya diskusi dan debat, dan menawarkan maunya kalian apa dan berapa. Entah kebetulan kondisi fisik Prabowo sedang tidak fit dan dipaksa melakukan belusukan oleh tim suksesnya. Lengkap dengan kamera liputan, pasti ada udang di balik sepatu. Kesan yang diciptakan oleh sutradara adegan belusukan tersebut ingin menggambarkan betapa perjuangan Prabowo menemui masyarakat dilakukan dengan sangat totalitas. Kemudian menyebar foto dan video yang menyatakan bahwa Prabowo sudah merakyat dan siap memimpin rakyat. Namun kesan empatif yang sudah susah payah dibangun mendadak anomali oleh tayangan video lain di lokasi yang sama dalam waktu yang berbeda. Beredar video wawancara testimoni dari warga pemukiman sekitar belusukan yang mengaku sudah dikondisikan oleh tim Prabowo. Mereka bercerita anak-anak yang datang melihat adegan syuting mendapatkan uang. Itu adalah skenario yang sudah biasa. Yang agak tidak biasa justru saat mereka didatangi aparat Babinsa berseragam. Beberapa warga mengaku diminta KK dan KTP oleh oknum Babinsa berseragam loreng dengan menjanjikan akan ada sesuatu untuk diberikan kepada mereka. Entah berwujud apa sesuatu itu, yang pasti warga sedang menelan janji. Presiden kamera dulu, kamera itu yang 2 orang ini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Misalnya ada apa sih Om? Nanti enggak buat shooting kata ibu. Shooting apa Om? Enggak shooting aja katanya gitu. Enggak lama ajudannya datang sini. Bu Nining sebentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak kecil doang. Berapa? 100.000 anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada ngeroyok semua. Dan kalau begini ajudannya Pak apa namanya tuh? Teddy. Iya Pak Teddy ya. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu. Babinsa yang ambil orang AB.
pabrik kayak pakaian ngorek-ngorek. Iya. Kayak barat angkatan darat. Minta data gitu. Ya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa dia? Buat apa? Karena ada ya bu, katanya. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mau nggak berharap lah Pak, yang ya berharap nggak berharap lah, mudah-mudahan bisa. Jangan harap Bawaslu mau repot-repot mengurus soal aksi tim sukses calon presiden yang satu ini, karena semua urusan pilpres sudah masuk dalam satu paket menu settingan. Pada statement sebelumnya kan belusukan itu hanya milik PDIP, benar kan? Pernah ngomong gitu kan? Nah waktu itu udah pernah saya jawab kan, kalau belusukan itu hanya miliknya PDIP, maka sebaiknya Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah kan menjadi KBBB. Kan dulu kan Kamus Besar Bahasa Indonesia kan diubah menjadi Kamus Besar Bahasa Banteng kan, itu saya bilang. Begini Mas ya, semua manusia itu mempunyai karakteristik untuk bisa menyapa kepada masyarakat yang ada di grassroots. Pak Jokowi belusukan, alhamdulillah. Pak Ganjar belusukan, alhamdulillah. Pak Prabowo juga belusukan, alhamdulillah. Mas Gibran apalagi, ya kan, mengikuti jejak bapaknya belusukan kemana-mana. Ya kalau kita nggak belusukan, nggak mendengarkan aspirasi masyarakat, terus mendapatkan informasi dari mana? Jadi kalau Mas Hasto sedang panik, ya kan, karena sudah kehilangan isu dan kehilangan momentum, karena selama ini jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, dan saat ini sudah dengan terang benderang Pak Jokowi lebih banyak berpihak, bahkan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung.